Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang ingin tahu perasaanmu. Ya, kenapa udah di shuffle? Nggak fokus, mikirin apa? Ya, ini general reading bisa resonate nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang ingin tahu perasaanmu. Seseorang yang sangat ingin tahu perasaanmu, energinya seperti apa ke kamu ya? Energi kamu ke seseorang yang sangat ingin tahu perasaanmu. Biar apa sih kalau tahu perasaannya? Energi kamu, entah kenapa kamu tuh kayak mencari-cari dia atau merasa kehilangan. Ketika kamu mencari dia ada rasa emosi, marah, dan ada jarak di antara kalian. Dua-duanya tuh kayak ingin bertemu ya. Kamu menutup diri dari dia dan apa ya, kamu ngejudge dia deh kayaknya deh. Entah kamu sibuk sama aktivitas kamu terus dia kayak ngejudge kamu, atau kamu yang ngejudge dia karena kamu nemuin sesuatu setelah kepoin dia. Hubungannya ini nggak terlalu positif, penuh emosi dan marah. Salah satunya lebih sibuk, salah satunya cuek. Siapa yang sibuk, siapa yang cuek? Kehadiran dia itu membawa warna buat kamu. Oke, sekarang kita cek energi seseorang ke kamu. Energinya ada yang hadir atau datang tiba-tiba, dan dia ada keraguan sama kamu. Kalian suka berkabar atau komunikasi. Dia pasrah, beberapa kali dia merasa sudah memberikan usaha, effortnya kepada kamu, dan kalian pernah ada di momen saling tolong menolong, membantu. Ada rasa takut dia tentang hubungan ini, atau suka dipush sama kamu mungkin juga. Dia bingung harus gimana. Ada dari mereka yang kayak ghosting, pergi, atau menjauh duluan dari kamu. Kamu sedih ketika dia pergi, ketika dia menjauh. Kalian sempat ada konflik ya. Ini hubungannya ada yang baru, belum terlalu lama, tapi kemudian hubungannya tidak baik-baik saja. Seseorang sangat ingin tahu perasaanmu. Seseorang sangat ingin tahu perasaanmu adalah seseorang yang friendly, ramah, seseorang yang lebih banyak action daripada berkata-kata ya. Dia lebih fokus ke karir, ke pekerjaan juga, dan ada diri mereka yang cukup religius. Mungkin ada perbedaan keyakinan antara kamu dan dia. Keduanya ya, kalau aku lihat kayak punya feeling yang sama. Dan di sini dia orang yang cukup penting di circle dan sekitarnya. Perasaannya tumbuh besar, berkembang. Ada yang sedang mencoba untuk melupakan kamu. Dan dari mereka ada yang suka kepikiran juga.
kebanyakan dari mereka yang mengambil sebuah keputusan di hubungan ini. Kan tadi aku bilang ada yang ghosting kan, jadi dia mengambil keputusan untuk pergi atau menjauh, atau dia yang menjauh duluan lah gitu ya, bukan kamu yang menghindar atau meninggalkan dia. Kebanyakan seperti itu. Ada dari mereka yang menutup akses juga di sini ya, dan hubungannya mungkin udah selesai atau udah berakhir, entah kalian pernah jadian atau cuma PDKT aja ya. Ini hubungannya masih yang fun aja, belum terlalu serius juga aku lihat. Dia seseorang yang beberapa sih morning person ya. Dia mungkin tulang punggung keluarga, dan mungkin ada beberapa yang punya masalah family issue. Dia merasa ini ya, terbebani sama hubungannya. Kebanyakan terbebaninya karena masalah keluarga, orang tua atau keluarga tidak setuju, atau dia merasa takut kalau orang tuanya itu menolak kamu gitu ya. Orangnya cukup overthinking. Dia tipe yang agak introvert ya, lebih senang sendirian, suka sendirian. Orangnya agak sensitif, dan banyak juga sih yang kayak mendekati dia, banyak yang suka mungkin juga. Orangnya gampang galau kayaknya ya. Seseorang sangat ingin tahu perasaanmu, seseorang yang merasa di-push dalam hubungan ini. Dia yang agak-agak cuek, dia yang tidak ada keinginan untuk memperbaiki hubungan atau ya membuat hubungannya lebih baik gitu ya. Dia ada rasa sebel, marah, atau ketika pergi itu mungkin bisa aja dia tuh lagi marah atau dia sebel sama kamu, lagi emosi, berusaha untuk pergi menjauh tapi masih suka teringat. Dia seseorang yang nggak bisa terikat atau nggak suka ada ikatan, lebih suka ada kebebasan gitu ya, dan merasa ada sesuatu yang bikin kalian itu ada jarak atau ada gap. Ada keraguan juga yang muncul dia rasakan, makanya agak-agak menghindar atau menjauh. Ketika dia mengambil keputusan itu, dia mulai menjaga jarak dari kamu. Dan dia juga sempat galau. Kehadirannya itu tiba-tiba aja kayaknya ya dalam hidup kamu. Tiba-tiba datang aja gitu, atau tiba-tiba menunjukkan kebaikannya, atau dia kayak punya sesuatu atau niat baik lah gitu. Terus kebetulan juga disambut sama kamu dan mencari perhatian kamu ketika datang juga. Pernah ada di momen dia berusaha mempertimbangkan ya hubungannya sama kamu juga. Dia lebih banyak dia memperhatikan kamu dari jauh aja. Kadang juga nggak terlalu banyak saling berkabar. Kadang dia cuma memperhatikan, kepoin kamu dari kejauhan, memantau dari sosial media tanpa harus bertanya langsung kabarnya kamu seperti apa. Beberapa kali dia mencari tahu tentang kamu juga, tapi di sini sempat ada masalah di antara kalian, tapi masalahnya dibiarin gitu aja, nggak diselesaikan dengan baik. Kadang dia diam-diam kepoin kamu juga. Ada rasa ingin memperjuangkan hubungannya ini ya sebenarnya.
entah kamu atau dia sempat ada di momen cari-cari perhatian gitu ya, tapi salah satunya cuek. Ada yang kasih perhatian nih di sini, tapi juga ada rasa marah, kesel karena yang satunya cuek banget atau kayak pasif dan gak peduli. Dia ketika menjauh dari kamu sempat sih kayak merasa kehilangan karena udah cukup ngerasa deket banget sama kamu. Dan di sini yang bingung adalah mungkin kamu nggak bisa tahu perasaan dia sebenarnya ke kamu tuh gimana. Kayak sulit dibaca atau sulit ditebak. Seseorang sangat ingin tahu perasaanmu. Seseorang yang sangat ingin tahu perasaan kamu adalah seseorang yang cukup mapan dalam segi finansial, orangnya juga baik. Ada juga nih, entah kamu atau dia nih yang pernah bantu dalam sisi materi finansial juga. Apa ya, kadang dari mereka ini orangnya bijak, positif. Ada yang positif, ada yang bijak, cukup dewasa. Beberapa orangnya itu cukup dewasa, kayak terlihat seseorang yang suka memberi advice, nasihat. Ada yang pekerjaannya itu berhubungan dengan apa ya, entah politik, entah kedutaan atau apa, nggak tahu kenapa aku mau ngomong kayak gitu. Atau ada perbedaan negara mungkin, hal-hal bidang yang berbau negara-negara ya, apa tuh kira-kira. Dan seseorang yang cukup berpendidikan, dia tahu banyak hal, dia juga cukup tahu banyak tentang kamu. Dan ada yang healer atau ada seseorang yang suka bantu, kasih nasihat, kasih advice. Orangnya kayak gitu nih, suka bersosialisasi juga, dan orangnya nggak terlalu banyak bicara. Ada yang pendiam sih nih, ada yang religius yang tadi aku bilang. Orangnya itu suka ini ya, kayak hadir di acara-acara atau event-event yang ada banyak orangnya. Ada perbedaan usia mungkin ya kamu sama dia. Ada yang perbedaan usia, jadinya apa ya, ada keraguan dari hubungan kalian. Dan dia ini tipenya nggak banyak bicara, terus juga nggak gampang buat membuka diri ke orang lain. Dan ada yang pernah dalam momen putus asa. Lalu dia seseorang yang cukup hidup sehat. Ada yang pekerjaannya dalam bidang kedokteran atau dalam bidang kesehatan ya. Ada ini ya, ketertarikan fisik juga, sexual attraction di sini. Dan selain feeling juga ada ini ya, ketertarikan fisik di sini aku lihat. Seseorang sangat ingin tahu perasaanmu. Dia yang merasa hubungan kamu sulit dijalani sama dia dan cukup berliku-liku hubungannya. Ini kelihatan jelas ada perbedaan jarak yang cukup jauh, LDR bisa juga. Atau salah satunya sudah menjauh, menghindar. Dan dia seseorang yang gak menunjukkan diri dia seperti apa, perasaannya seperti apa. Dia lebih banyak memperhatikan kamu dari kejauhan tanpa kamu tahu kalau dia itu suka kepoin kamu atau stalking kamu.
dan dia seseorang yang cukup kreatif, atau bisa juga pekerjaannya dalam bidang kreatif. Seseorang yang terbiasa speak up, apa yang dia pikirkan selalu dia utarakan. Dia mungkin suka baca buku, ada sisi nurturingnya, care, sisi femininnya nurturing, dan ada seseorang yang punya inner child, mungkin trauma masa kecil. Mungkin dia orang yang cukup penting di keluarganya care, sayang, anak kesayangan bisa juga, dan cukup kekanak-kanakan orangnya. Mungkin dia suka anak kecil bisa juga, atau ada juga mungkin yang sudah menikah dan punya anak. Dia fokus sama apa yang dia jalani saat ini. Dia seseorang yang sangat organize, apa aja dia manage, teratur ya hidupnya itu. Orangnya cukup cerdas. Dia seseorang yang lebih banyak menunjukkan action ya, pembuktian daripada kata-kata. Dan orangnya cukup banyak hal-hal baik, blessing dalam hidupnya juga. Ada beberapa yang tipenya itu mental provider mindset ya, intuisinya bagus, dan dia suka bermanifestasi, punya banyak mimpi, dan tipe yang suka mengejar mimpi-mimpinya itu, goals dalam hidupnya. Mungkin ada yang soulmate sama kamu ya, kayak banyak kesamaan, banyak kemiripan gitu. Dan ada yang cukup spiritual nih orangnya. Seseorang sangat ingin tahu perasaanmu. Seseorang yang lebih aktif di malam hari. Dia punya banyak mimpi, harapan, suka berdoa. Ada yang hidupnya itu misalnya gini, dia asli orang Jakarta tapi dia tinggalnya di Bali gitu ya, manusia urban transmigrasi atau urbanisasi. Pokoknya dia tinggalnya itu beberapa, ada yang pindah karena pekerjaan, karena pindah keluarganya gitu. Jadi tempat tinggal dia saat ini tuh bukan tempat tinggal dia yang sebenarnya. Nah kan, leave behind ini jadi kayak dia ninggalin kamu duluan daripada kamu. Seperti yang aku bilang di awal, ketika sesuatu dia rasa udah gak works hubungannya, jadi dia memilih untuk meninggalkan kamu. Tapi dia kayak ini ya, terbayang-bayang tentang kamu terus. Bisa jadi dia meninggalkan, jadi dia terbayang-bayang. Kayak apa ya? Ya kayak ada rasa bersalah mungkin karena meninggalkan kamu. Dia merasa terkoneksi. Mungkin kamu sama dia pernah memberikan sesuatu sebelumnya juga. Beberapa ini ada yang elemen air, zodiaknya. Orangnya agak-agak cuek. Dia agak-agak cool gitu ya, cool cuek dingin gitu sikapnya. Tapi sebenarnya udah cukup dewasa. Kalau deket banget biasanya udah langsung terbuka sharing satu sama lain. Tapi kalau belum terlalu dekat, dia orangnya agak-agak dingin, pasif. Kenapa seseorang sangat ingin tahu perasaanmu? Karena dia ngerasa kamu deket sama beberapa yang lainnya juga sih selain dia. Jadi dia bingung, kamu tuh
dekatnya sama dia aja, kamu beneran punya perasaan ke dia aja, atau sebenarnya kamu juga dekat sama yang lain. Jadi dia kayak mencari validasi dia, dan dia pengen tahu kamu tuh gimana ke dia. Dan dia nggak bisa sih kayak membaca pikiran kamu gimana, perasaan kamu gimana. Dia ngerasa kamu cukup misterius, ya, cukup tertutup. Kenapa dia pengen tahu perasaanmu? Karena kamu tuh kelihatan kayak seseorang yang nggak butuh hubungan, relationship, atau nggak fokus ke sebuah hubungan. Mungkin dia ngerasa kamu agak cuek juga ke dia. Jadi dia pengen tahu sebenarnya kamu mikirin dia, mikirin hubungan ini atau enggak sih? Atau sebenarnya kamu biasa aja sama hubungan kalian. Dia pengen ketika dia effortnya itu ada hasilnya. Jadi jangan sampai dia udah effort tapi nggak ada hasilnya, terus kamu sebenarnya nggak punya perasaan apa-apa ke dia juga. Ada keraguan sih sebenarnya. Dia juga mungkin nggak yakin kalau kamu tuh punya feeling ke dia. Kamu benar sungguh-sungguh gitu loh ke dia. Karena beberapa kali dia ngerasa kamu tuh marah, emosi, atau kesel sama dia. Jadi dia ngerasa kayak nggak mungkin deh kalau kamu tuh punya feeling ke dia gitu. Dan kalian juga kayaknya beberapa udah menjauh sih. Entah dia pengen tahu perasaannya ketika kalian berjauhan atau ketika ada konflik ya. Atau ada juga yang pengen tahu perasaannya ketika masih dekat. Kamu sama dia suka ada aja sih masalahnya ya, ada aja konfliknya. Jadi dia pengen tahu sih kayak hubungan ini worth it gak sih? Kalau dia masih deket, terus dia berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah, perbedaan-perbedaan atau hambatan ketika dia berusaha gitu untuk menghilangkan itu semua, tapi kamunya sebenarnya biasa aja ke dia akan berpikir hubungan ini gak worth it, dan kamu juga gak worth it untuk diperjuangkan sama dia. Dia ngerasa klik, ngerasa sefrekuensi sama kamu, dan dia pengen tahu kamu tuh baiknya ke dia aja, atau baik dan nice ke semua orang, atau sebenarnya kamu tuh merespon dia, kamu baik ke dia itu karena ada feeling, atau sebenarnya ya kamu anggap dia tuh teman biasa aja. Itu juga pengen dia pastikan ya. Mungkin juga kalian udah banyak menghabiskan waktu bersama juga. Jangan sampai waktu yang udah dia keluarkan itu kayak sia-sia aja lah. Mungkin juga beberapa dari mereka punya option lain ya selain kamu. Jadi dia juga pengen memastikan perasaan kamu. Mungkin dia jadi pengen tahu dia tuh harus milih kamu atau yang lain. Ada juga yang pengen tahu sih kayak kamu tuh biasa-biasa aja ke dia, atau sebenarnya kamu feelingnya sedalam itu ke dia. Jadi kayak apa ya, dia pengen tahu aja lah kalau sebenarnya nih kamu ini benar-benar yang harus dia pilih atau enggak gitu. Dia ngerasa waktu, effort apa aja yang dia udah keluarkan di hubungan ini, dia pengen kamu juga kasih feedback yang sama ke dia. Bukan dia aja yang punya feeling, tapi dia juga pengen kamu juga ada feeling ke dia. Dan dia juga pengen bukan dia aja yang punya feeling besar ya, tapi dia juga berharap kamu feelingnya juga sama besarnya ke dia. Selebihnya apa ya, dia juga pengen dapat feedback yang sama sih. Bukan dia aja yang kayak kecintaan atau kebucinan ke kamu, dia juga pengen kamu juga ya nunjukin yang sama juga ke dia. Jadi kalau misalnya dia kelihatannya kecintaan banget kan dia ada rasa malu gitu ya. Ada yang pengen tahu perasaan kamu itu ketika kalian ada konflik, ketika kalian ada masalah. Mungkin gini ya, kalau kamu punya feeling, dia punya feeling, mungkin dia ada keinginan memperbaiki. Tapi ketika kalau dia aja yang punya feeling, kamunya biasa aja, ya buat apa gitu diperbaiki hubungannya ketika kamu biasa-biasa aja ke dia. Ada yang pengen tahu perasaan kamu ini seseorang yang memang ada di fase menunggu, kayak masih menunggu. Entah menunggu kamu atau menunggu sesuatu, tapi kayak apa ya, ketika dia pengen tahu perasaan kamu tuh dia kayak pengen tahu dulu nih kamu gimana ya ke dia.
dan dia tuh sambil nunggu hubungan ini berjalannya tuh kemana, arahnya tuh kemana, works atau enggak sebenarnya. Ada sih yang hadirnya kamu itu bikin dia berubah banyak ya sikapnya, mungkin ke arah lebih baik. Jadi apa ya, dia ngerasa kamu ini bikin dia berubah itu karena beneran ada feeling, atau sebenarnya ya karena baik aja ke dia. Kamu juga sikapnya tuh kayak dewasa, menenangkan, dia mungkin nyaman juga deket kamu. Jadi mereka ada yang mempertanyakan kamu sebenarnya tuh feelingnya gimana ke dia, karena dia mungkin udah nyaman sama kamu. Jadi ya dia pengen lah kamu juga punya rasa yang sama ke dia, bukan dia aja gitu ya. Kita cek energi aja ya. Energi seseorang yang sangat ingin tahu perasaanmu. Energinya adalah ada yang cuek, pura-pura nggak peduli juga, karena ada yang sakit hati aku lihatnya ya. Dan ada juga yang kalau misalnya makin jauh mungkin dia berusaha untuk mencari seseorang yang baru ya. Tapi kalau baru kenal, baru dekat, bisa juga dia pengen tahu perasaan kamu di sini. Dan energinya ada yang kayak sakit hati, terluka ya aku lihat di sini. Ada yang masih suka mikirin kamu sekalipun dia dekat sama yang lainnya. Ada juga energinya belum serius banget sih ke kamu ya. Nah ini ada energinya kayak pengen berubah nih orang ini. Ada juga yang lagi fokusin kamu, ada juga yang saat ini fokusnya ke karir kayaknya ya, nggak terlalu ke finansial, nggak terlalu ke relationship. Ada juga yang ngerasa berat dekat sama kamu, mungkin karena ada financial issue, atau ada rasa insecure karena ada perbedaan tingkat status sosial mungkin. Ada yang ngerasa hubungannya sama kamu tuh nggak secure ya, kayak ini kapan aja tuh hubungannya bisa kandas. Seseorang merasanya kayak gitu. Dan energinya ada yang kayak berusaha menutupi sesuatu nih dari kamu, entah bisa perasaan, bisa sesuatu yang dia nggak ungkapin ke kamu, atau berusaha kayak ada sesuatu yang dia tutupin lah gitu, dia sembunyikan. Bukan berarti bohong, mungkin kayak dia nggak ungkapin aja gitu, nggak terbuka ke kamu ya, karena setiap orang kan pasti punya rahasianya masing-masing ya. Bener nggak? Kamu juga pasti punya ke orang tua kamu, bisa aja ya kan, nggak semua yang kayak oh dia bohong nih, nggak jujur, nggak ungkapin ke kamu. Paham ya maksudnya? Oke, itu aja deh, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ada Taurus, Aries, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius, Sagittarius, Pisces, inisial huruf seseorang. Ada huruf I, C, P, M,
Y N H S A J U F R dan L. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.